Kota Jakarta sebagai epicentrum kasus COVID-19 terbanyak secara nasional telah menetapkan PSBB untuk mencegah penyebaran dan menyusul juga beberapa wilayah penyangga yang berbatasan dengan Jawa Barat dan Banten juga akan melakukan PSBB. Tapi pelaksanaan PSBB dianggap masih jauh dari ideal karena masih banyak orang memilih bekerja daripada diam di rumah. Hal ini diduga karena bantuan yang dijanjikan pemerintah untuk orang terdampak COVID-19 belum nyata. Untuk membahas masalah ini kami telah terhubung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih. Selamat pagi Pak Alamsyah. Selamat pagi adik. Ya, Pak Alamsyah, apa catatan utama Anda terkait pelaksanaan PSBB khususnya selama ini yang sudah berjalan? Apakah masih banyak orang beraktivitas ini karena masalah bantuan sosial yang belum efektif atau masih ada faktor-faktor lainnya yang juga mungkin harus menjadi catatan kita bersama? Ya adik, PSBB ini intinya kan sebetulnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Ada kemudian dua yang akan terkena efek. Pertama adalah dunia bisnis sendiri dan kedua masyarakat. Nah di dunia bisnis tentunya mungkin mereka punya kewajiban-kewajiban yang mereka harus selesaikan sehingga mereka tetap butuh orang bekerja di situ. Itu yang menyebabkan mereka tetap membuka masyarakat atau pekerja mereka untuk datang. Nah ini harusnya dibantu oleh pemerintah untuk merelaksasi komitmen-komitmen mereka, misalnya yang sudah punya buyer atau kontrak tertentu, maka ya tentunya harus difasilitasi agar bisa melakukan pemunduran waktu, karena ini kan kondisi yang bukan mereka inginkan, tapi karena kebijakan pemerintah, sehingga kemudian para pekerja bisa stay di rumah. Nah itu kita belum lihat, saya nggak tahu apa yang dilakukan. Yang kedua adalah masyarakat yang memang tidak bisa berkantor dan harus stay di rumah, sehingga mereka perlu diberi kompensasi. Tentunya prioritasnya karena kita targeted adalah yang rentan dan memang kelompok yang miskin. Maka harus diatur skemanya dan kami melihat sudah mulai dilakukan. Tentunya yang ketiga adalah pembatasan tentang transportasi. Nah mungkin saya akan jelaskan yang bansos terlebih dahulu. Kami melihat ada dua jenis masyarakat yang perlu dibantu. Adalah pertama warga setempat dari daerah, maka ini menjadi beban dari pemerintah daerah untuk skema pemberian bansosnya. Yang kedua adalah warga pendatang. Nah inilah urgensinya kenapa harus ada pemerintah pusat juga, karena warga pendatang KTP-nya kan mungkin berdasarkan tempat asal, maka yang lintas ini memang jadi tanggung jawab pusat, sehingga harus ada sinkronisasi data antara pusat dan daerah. Nah untuk itu apabila dilakukan dengan model pemberian natura atau bansos secara langsung, juga dilengkapi case mereka. Ingat loh, orang yang jadi pendatang di Jakarta itu juga punya kewajiban karena mereka mengontrak rumah dan lain sebagainya. Kalau mereka terhenti, tidak ada cash sama sekali, dia tidak bisa menyatakan kepada kontrak rumah, saya bayar segini dulu ya, nanti kalau situasi membaik saya akan lunasi. Artinya ini kan mulai banyak mana bantuan sembako atau bantuan langsung tunai Pak, kalau menurut Anda? Menurut saya dua-duanya diperlukan dalam kondisi tertentu ya. Nah itu yang penting, harus dibikin skemanya, dan jumlahnya terlalu kecil, 600.000 itu. Bayangkan di Indonesia ini kalau ada 50 juta KK saja yang akan terkena, ini juga belum tentu semua daerah kena PSBB ya. Itu saja sebetulnya untuk bansos diperlukan 72 triliun apabila 1,2 juta, jadi 600.000 dalam bentuk natura, 600.000 misalnya dalam bentuk cash. Itu baru 52 triliun, jadi sebetulnya, atau 60 triliun. Jadi sebetulnya tidak terlalu besar untuk 3 bulan. Saya tidak terlalu paham kenapa kok harus bansos. Apakah ada kekhawatiran kalau diberi dalam bentuk transfer cash, misalnya katakanlah e-money seperti GoPay gitu, khawatir orang akan menerima 2 kali bantuan, bisa diatur. Jadi saya berpikir untuk pendatang yang seperti diatur oleh pemerintah pusat, saya kok lebih setuju kalau diberikan bantuan dalam bentuk cash. Namun demikian, bantuan dalam bentuk cash ini harus dipastikan bahwa belanjanya pun tidak dengan mendatangi tempat-tempat sehingga orang berkerumun. Untuk itu bisa menggunakan fasilitas seperti yang ada GoPay dan lain sebagainya, dengan platform tertentu, komoditi yang sudah diatur, sehingga kemudian diantar ke tempat gitu ya. Nah itu yang menurut saya harus
dibuat skemanya oleh pemerintah. Jadi pertama jumlahnya terlalu kecil, kemudian kedua diperlukan cash untuk kebutuhan lain-lain gitu ya. Nah yang ketiga adalah pengaturan transportasi. Kenapa saya bilang penting? KRL sampai saat ini masih juga penuh. Nah saya berpikir sebaiknya pembelian tiket KRL itu dengan antrian berdasarkan waktu, sehingga ketika orang sudah dapat jam 10 ya sudah dia jam 10 harus sampai datang gitu ya. Ada antrian-antrian sehingga ketika orang datang di sana bisa dipastikan dengan sistem antrian ini tidak akan penuh. Kira-kira begitu aja. Baik, tadi soal mekanisme pemberian bantuan sosial, kalau dikritisi sekarang agak sedikit rancu dan hanya menimbulkan kegaduhan karena prosesnya akan segera dieksekusi. Apakah pemerintah masih punya waktu ke depan untuk kemudian memperbaiki, menyempurnakan mekanisme, besaran dan juga timing untuk bantuan sosial ini? Betul, ada masih punya waktu untuk mengevaluasi. Yang penting jangan kemudian langsung ketika ada kesulitan-kesulitan kita gaduh ya, karena kan ini kan kepentingan bersama. Ombudsman sendiri juga kita membuka posko pengaduan itu di semua perwakilan kita 34 provinsi, standby untuk daerah yang sudah PSBB terlebih dahulu. Nah ini nanti akan masukan ini akan kami channeling ke penyelenggara gugus tugas dan kami pantau bagaimana mereka menyelesaikan, sekaligus feedback kalau harus mengubah skema. Saya berpikir waktu ada, sekarang jalan dulu, silahkan. Nanti begitu ada kesulitan harus siap-siap juga untuk merubah skema dengan cara yang lebih tepat, dan kita harus menghargai juga kalau tidak terlalu sempurna karena situasi darurat ya. Kadang-kadang kan kita kecewa untuk itu. Kami di Ombudsman pada prinsipnya mendukung proses ini dan tetap akan memberikan feedback berdasarkan laporan yang masuk ke kami nanti. Baik, Pak Alamsyah, saya mengutip kajian Pukat UGM, pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Bagaimana Anda melihat kajian ini dan apa antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder yang lain? Ya, pertama mekanisme komplain itu harus clear ya. Kedua juga jangan terlalu keras, karena gini, kalau terlalu keras kemudian tidak ada yang mau terlibat, katakanlah misalnya RT RW tidak mau melakukan pendataan, takut dituduh salah mendata, yang rugi kan lebih besar. Jadi menurut saya korupsi tidak membunuh orang, tapi tidak diberikan bansos ini bisa orang terbunuh. Maka menurut saya sistem pidananya jangan langsung apa-apa langsung pidana, dan ini saya yakin akan melibatkan banyak dengan jumlah besar, kecuali orang yang memang betul-betul berniat jahat dan besar ya. Saya tidak terlalu setuju dengan apa-apa harus dibawa ke korupsi, apa-apa dibawa ke korupsi dalam pidana. Kalau dia kondisi bencana yang memang merugikan banyak orang besar gitu, barulah kemudian. Untuk ini bikin sistem early warning, jadi orang diingatkan langsung kalau Anda menyimpang kembali gitu ya. Jadi jangan terlalu ditakut-takuti juga, nanti nggak si ini malah berbahaya. Nah pasti ada penyimpangan-penyimpangan, itu nanti ada konsekuensi administratif untuk korektifnya deh. Jangan kemudian langsung represif dengan mekanisme korupsi yang aparat mendatangi, nanti orang pasif, masyarakat tidak terbantu. Baik, tadi soal bantuan sosial, tapi Anda juga sempat menyinggung soal bisnis begitu ya. Tidak hanya melulu soal bantuan sosial untuk menyetop benar-benar melakukan pembatasan, karena kita lihat masih banyak ada penumpukan-penumpukan di kereta misalnya. Ini karena memang kantornya juga masih buka. Anda tadi sempat menyinggung bagaimana pemerintah harus turun tangan membantu para pelaku bisnis, para usaha sektor swasta untuk mengurusi kontrak-kontrak dan segala macam. Ini mungkin bisa lebih detail, bisa diceritakan atau bisa dijelaskan secara detail seperti apa nih Pak Alamsyah? Iya, pertama kan gini, ada bisnis-bisnis tertentu yang agak padat tenaga kerja ya. Tadi saya dengar juga di Tangerang itu tetap pabrik-pabrik itu tetap buka karena mereka sudah punya kontrak. Maka asosiasi-asosiasi harus bekerja sama pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang kepada buyer gitu ya. Kita sedang melakukan PSBB, kalau di negeri Anda tuh ada lockdown, ini lockdown kadar 50% misalnya. Tapi kami tidak bisa menghadirkan pekerja, tolong dong dimundurkan gitu ya, waktu dan lain sebagainya. Nah itu harus difasilitasi, dibantu, karena ini bukan kehendak mereka, dan itu harus diumumkan bahwa akan disupport untuk itu ya. Jadi kemudian komunikasinya jalan, prosesnya cepat, dan ini Kementerian Perdagangan terutama, jadi jangan santai di situ, bantu para asosiasi bersama perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua adalah
mengatur karena ini panjang 3 bulan sistem kerja yang dengan penjarakan fisik yang baik gitu ya, pembatasan fisik yang baik. Nah itu juga harus dipantau dan saya kira jumlahnya tidak terlalu banyak tempat itu bisa dipantau oleh aparat. Ya. Baik, terima kasih Pak Alamsyah Siregar dari Ombudsman telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.